dalam kondisi nganggurnya itu. Akhirnya om gue ngajak kerja ikut om gue di kebun sawit, which is sama ayah gue juga di sana. Gue nggak ngerti, dia jadi makin temperamental. Dikit-dikit dia marah dan selalu nada kasar. Bahkan beberapa kali bilang, "Nyesel nikah sama kamu." Lah, dikata gue enggak apa. Pokoknya after nikah, tiap marahan sama dia, gue selalu ngurung diri di kamar kosong. Gue kunci kamar itu karena gue nggak mau kena mental sama omongannya. Tiap ngoceh sama gue, selalu minimal 3 jam baru selesai. Pernah juga tengah malam berantem jam 12 sampai jam 3 subuh, anjir. Gue makin hari makin gak nyenyak tidur. 1 bulan awal dia masih mending cuma ngoceh-ngoceh. Di bulan kedua, dia mulai makin-makin. Ada momen sampai tetangga gue kumpul di rumah gue gara-gara dia teriak. Dia marah sama gue cuma karena gue telat pulang ke rumah habis bantuin ibu gue nanam cabai di rumah ortu gue. Dari kejadian ini, dia balik ke rumah ortunya sampai seminggu dia ninggalin gue di rumah sendirian. Dan sedihnya, ternyata dia jelek-jelekin gue di depan ortunya. Nah dari situ ortunya mulai ikut campur masalah rumah tangga gue. Mulai dari masalah kecil, apalagi masalah gede, ortunya Rian selalu ikut campur. Bahkan mereka koar-koar ke tetangga tentang kejelekan gue yang dibuat-buat sama suami laknat itu. Hubungan gue sama mertua pun renggang. Sampai kalau Rian marah, selalu ngajak pisah dan minta cerai. Berarti gue udah ditalak kan? Pernah gue lagi hate, terus dia minta dipapap. Gue bilang gak bisa karena kesehatan kan. Dia marah ke gue dan bawa semua barang pulang ke rumah ortunya. Gue gak sanggup sama pernikahan ini. Gue cuma pasrah. Gue makin gak bisa tidur sampai pagi. Siangnya dia ke rumah ortu gue. Dia mau ngomongin soal hubungan pernikahan ini. Gue gak tahu. Ya karena gue gak di rumah ortu gue. Akhirnya gue ditelepon. Mungkin biar gak ribut di rumah ortu gue. Kali ini gue gak mau diem lagi. Karena selama nikah, gue udah terlalu banyak ngalah dan sabar. Malah bikin dia seenaknya injek kepala gue. Akhirnya, ibu gue ngajak ke rumah om gue sama si suami dakal ini dan orang tuanya juga. Om gue nanya, gimana kisah kita selama nikah dari sisi laki-laki dan perempuan. Setelah diskusi panjang, gue kasih satu kesempatan terakhir lagi. Gue sama Rian balik ke rumah kita. Hari berlalu, dan Rian gak pakai kesempatan itu dengan baik. Dia balik lagi ke rumah ortunya, dan kali itu gue ikutin ke rumah ortunya. Gue sampein kalau gue udah gak bisa bertahan dengan sifat dan kelakuannya yang masih kayak bocil. Ortu gue pun setuju dengan keputusan gue. Nyokapnya Rian bilang ke gue, "Ya udah, kamu pulang aja ke rumahmu kalau mau pisah, biar Rian di sini." Ya udah, gue balik. Lagian posisi pernikahan kita juga udah gak sah karena dia nalak gue gak terhitung saking seringnya. Setelah pisah rumah, gue denger dia lari ke Lampung. Ya udah, keluarga gue dan gue pun pasrah. Berarti emang dia gak mau pertahanin rumah tangga ini. Sekarang gue jadi janda di umur 19 tahun. Syukurnya gue pisah sama dia waktu belum punya anak. Coba kalau udah punya buntut, pasti gue mati-matian perjuangin rumah tangga ini sendirian. Pesan gue